Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabadu. Senang dan berbahagia sekali di kesempatan kali ini kembali bersua bersama kami. Ya, tentunya masih melanjutkan ya pada segmen saya bangga menjadi alumni pesantren. Baik, bicara tentang pesantren, yang terbayang oleh kita adalah ada sebuah pendidikan yang di dalamnya tentunya ada seorang guru dan juga seorang murid. Dan alhamdulillah aku sudah kurang lebih di 16 tahun berjalan ya, hampir nanti di 17 tahun berjalan. Jadi Masya Allah ya, mungkin saya akan sedikit kembali melanjutkan cerita. Jadi Insya Allah ya, buat teman-teman yang pernah di pesantren atau mungkin sedang ada di pesantren, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya wejangan ya. Wejangan itu atau mungkin ya familiarnya sekarang dikatakan sebagai sebuah nasihat ya, sebuah pertimbangan, sebuah arahan dari seorang guru yang harus didengarkan baik-baik oleh seorang murid. Nah, saya sendiri termasuk orang yang terbuka, teman-teman. Jadi, saya terbiasa berdiskusi dengan seorang guru ya. Apalagi dalam 16 tahun berjalan, hampir genap nanti di bulan Agustus itu 17 tahun. Tentunya ini bukan perjalanan yang singkat. Nah, jadi suka duka tentunya ada, tapi kita akan membahas yang baik-baik saja ya, tentang sukanya. Nah, sukanya ketika kita ada di komunitas pesantren tentu adalah komunitas kebaikan yang di dalamnya banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Masya Allah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kiprah ini Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rahmat, hidayah dan berkah sehingga saya bisa masuk di dalam bagian ini. Dan terbaru ini adalah kami mengadakan sarasehan temu kangen ya, temu kangen alumni semua angkatan. Nah, jadi ada hal ekspektasi yang kami rasakan di sini, yaitu berjumpa dengan teman-teman sahabat perjuangan. Yang ini tidak sebentar ya. Jadi dulu kami memulai itu di tahun 2007. Masih ganteng ya, masih muda. Dan tentunya ini kenangan yang cukup berkesan. Karena pertama kali saya merantau ke Jakarta. Dari daerah saya ke Jakarta. Nah, ini adaptasi yang tidak mudah. Adaptasi yang tidak mudah kami jalani, dan alhamdulillah saya banyak menemukan sahabat, saya banyak menemukan teman-teman yang di sini sevisi ya, seirama, dan juga kalau sekarang mungkin istilahnya adalah circle. Nah, maka saya tidak pernah menyesali apa yang pernah terjadi, karena dalam kehidupan saya memang semuanya hampir dipastikan ya, semuanya itu terjadi hentakan ataupun dugaan yang terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana mungkin di segmen sebelumnya aku pernah bercerita, teman-teman. Jadi dari Palembang kemudian memutuskan ke kota Bandar Lampung, kemudian ke Jakarta. Dan di Jakarta pun banyak sekali hal-hal yang terjadi padaku terjadi pada diriku ini. Jadi secara mengejutkan ya, dari proses dulu menikah, punya anak, kemudian juga kuliah, dan juga terjun dalam konten media sosial ya, atau kalau sekarang mungkin saya lebih dijuluki oleh teman-teman itu adalah sebagai seorang konten kreator. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan, ini mahal teman-teman, karena butuh yang namanya pengalaman. Nah, jadi ketika mungkin kita harus banyak belajar dari sebuah kegagalan, ini adalah proses yang memang harus kulalui ya. Jadi aku termasuk orang yang tidak pernah menyerah dalam beberapa hal, dan mudah-mudahan terhadap semua hal ya. Jadi kita memang harus punya semangat, harus punya inspirasi, harus punya
daya tahan yang lebih kuat. Nah, karena secara jujur memang aku sangat terinspirasi dengan apa yang telah diajarkan oleh ibuku. Jadi ini menjadi inspirasi yang sangat berharga selama dalam saya meniti perjuangan ya, perjuangan menjadi seorang santri, kemudian juga menjadi seorang guru, kemudian juga menjadi mahasiswa, dan sekarang ini menjadi pemimpin rumah tangga. Dan tentunya semua ini itu tidak akan sempurna ketika kita hanya berjalan sendiri. Maka ada salah satu yang tentunya harus menjadi penguat, yaitu adalah sebuah nasihat. Nah, maka saya termasuk orang yang sangat-sangat terbuka terhadap sebuah nasihat ya, nasihat dari siapapun. Nah, karena sejatinya ketika nasihat itu datang, ini adalah sebagai penguat dalam perjuangan kita. Dan satu hal memang yang saya rasakan adalah silaturahim ya. Silaturahim ini harus terus dijalin, harus terus dijaga. Nah, karena dari peluang silaturahim ini banyak sekali hal-hal yang tak terduga ya. Banyak sekali keberkahan Allah berikan kepada kita dengan tadi kita menjalin silaturahim. Dan juga selanjutnya adalah kita terus belajar. Maka kemarin dalam sarasehan kami bersama teman-teman, ada hal yang menarik yang dapat aku simpulkan ya. Jadi semua teman-teman yang punya kendala-kendala itu mereka tetap bertahan. Dan intinya benar ya apa yang dikatakan oleh guru kami, setiap orang itu punya kendala masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi atau mengatasi kendala yang ada. Dan setiap orang juga tentunya punya masalah ya. Nah, bagaimana cara kita mensikapi masalah itu. Jadikan tantangan menjadi sebuah peluang. Dan sekarang ini itu adalah masa pembuktian ya, pembuktian kita bahwa di era digital, di era terbuka, dan di era persaingan ini semuanya kita pertaruhkan teman-teman. Kita pertaruhkan ya. Jadi kalau yang kuat kita bisa bertahan, kalau yang lemah tentunya kita akan tersisi. Maka sudah menjadi suatu kewajiban buat kita untuk terus berinovasi ya. Berinovasi, kemudian juga jangan menyerah dengan sebuah keadaan. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak atau menjadi jalan pembuka kesuksesan kita di masa-masa kedepannya. Jadi masalah sukses, masalah mungkin kapan kita di zona yang lebih baik, itu adalah hanya masalah waktu ya. Hanya masalah waktu yang menentukan. Nah, di semangat hijrah ini, di bulan Muharram ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan keberkahan pada kita, sehingga apapun yang terjadi pada kita, ini adalah qadarullah ya, jalan hidup dari Allah yang harus kita terima. Saya banyakin qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya banyakin berserah diri kepada Allah, dan saya memohon ya, semoga Allah tetap memberikan hidayah, rahmat, dan juga berkah dalam kehidupan saya ya. Jadi saya tidak akan pernah memungkiri apa yang pernah terjadi, dan saya tidak akan pernah berlarut-larut dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dan juga meratapi ya. Tapi sebisa mungkin kita mencari sebuah solusi. Jadi siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, yang sudah melihat tayangan ini, semoga inspirasi, semoga motivasi, dan juga kekuatan dalam kita berkarir, dalam kita mungkin meniti kehidupan ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita munculkan ya. Jadi sebagai basic kami dari alumni sebuah pesantren, tentunya punya nilai-nilai yang memang ini menjadi pengalaman tersendiri. Jadi di forum ini juga sengaja
aku sampaikan ya. Jadi saya ingin sedikit berbagi buat teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya tentunya. Jadi kalau menjadi seorang santri itu tentunya kita dibekali dengan basic keilmuan ya, keilmuan agama dan juga keilmuan skill yang lainnya. Maka saya sudah menerapkan ya, memang kita tidak hanya mempelajari ilmu Al-Quran saja, melainkan keilmuan yang lain, public speaking kita, interaksi, komunikasi, dan juga ilmu yang bersifat umum. Nah, ini penting sekali di zaman-zaman yang sekarang ini, eranya sudah digital, yang pangsa pasarnya memang kita sudah mulai bersaing dengan generasi Gen Z dan juga milenial ya. Jadi ketika kita bersinergi dengan mereka, tentunya kita ada satu yang harus kita kuasai, kita menguasai bahasa mereka. Tren mereka itu pada segmen digital, maka akan sangat mudah ketika kita juga aktif di dalam sosial media. Nah, sosial media ini harus terus dijaga teman-teman. Maka ada istilah viral ya. Nah, kalau viral kita dalam kebaikan, insya Allah akan terus memberikan kemanfaatan dan keberkahan ya. Banyak sekali yang terjadi saat-saat ini ada istilah viral ya. Dengan viral tadi, banyak rezeki rupanya yang memang tidak disangka-sangka ya. Dengan viral tadi banyak orang tahu, banyak orang yang bersimpati, Masya Allah ya. Jadi kita terus mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kemudian selama saya berkiprah menjadi seorang santri, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh orang di luar sana ya. Jadi ada nilai-nilai yang sangat membekas. Jadi ada istilah nih teman-teman. Jadi tidak ada istilah menjadi seorang mantan ya, atau mungkin itu mantan guru saya, itu mantan santri saya. Karena sejatinya kita mengatakan di sini bukan mantan, melainkan alumni. Nah, jadi saya bersyukur, sekali lagi bersyukur ya, bisa Allah berikan kesempatan bergabung di suatu majelis, suatu perkumpulan yang isinya teman-teman yang mengajarkan kepada kebaikan, yang mengajarkan syiar Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu agung ya, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu kalam Allah, dan siapapun yang mengajarkannya tentunya Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Maka ada istilah bersama Al-Quran Allah menjagamu. Jadi banyak sekali kisah-kisah dari sahabat kami yang memang beliau konsisten istiqomah di jalan Al-Quran, dan Allah memang menjaganya ya. Masya Allah. Nah, ini yang sangat mahal teman-teman. Hidayah Al-Quran itu harus dijaga, harus dirawat. Nah, jangan dikasih lepas, jangan sampai lepas. Dan ketika lepas, kita ada kewajiban. Nah, kewajiban di sini adalah untuk kembali meraihnya. Dan masalah waktu, masalah usia itu rupanya bukan menjadi tolak ukurnya ya. Jadi ada statement salah satu guru kami yang memang semangat atau memahami faidah, kemanfaatan menghafal itu tentunya ini cukup mengejutkan teman-teman. Dan saya pribadi juga baru tahu bahwa Ustadz mengatakan, atau salah satu seorang ustadz yang saya kenal dengan baik mengatakan, beliau itu baru sadar menganggap pentingnya menghafal Al-Quran itu di usia yang sudah tidak muda. Nah, kurang lebih di usia 40 tahun ya. Dan kalau kita lihat relevansi ini sangat berkaitan atau sangat terjadi pada saya. Jadi saya pernah menghafal kurang lebih di 10 juz yang pernah saya setorkan. Karena mungkin kelalaian saya, kesibukan saya, sehingga hafalan itu tidak terjaga ya. Tapi Ustadz tadi mengatakan tiada kata terlambat. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika menjadi Rasul juga di usia yang tidak muda. Nah, ini menjadi suri toladan, menjadi barometer kita supaya kita tetap semangat. Tetap semangat walaupun mungkin kalau ukuran kita melihat usia itu sudah tidak muda. Tapi memang di usia yang sekarang terjadi pada saya, itu usia-usia yang mungkin dikatakan orang itu sudah tidak muda lagi ya.
Nah, tapi kematangan jiwa, kematangan berpikir, nah itu tentunya harus saya munculkan saat-saat ini. Karena di usia 40 tahun lebih ke atas ini adalah menjadi barometer ya. Barometer untuk langkah kami ke depannya. Apakah akan lebih baik, ataukah akan tetap seperti ini, ataukah akan lebih buruk ya. Dan kita tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqomahan dan memberikan kita akhir yang baik ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita mengharapkan akhir yang husnul khotimah dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan kesuksesan, tentunya sukses dunia dan akhirat. Maka doa yang terus kita gantungkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Masya Allah ya. Jadi saya bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan yang pernah menjadi seorang santri, dan dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kami di saat itu di tahun 2007, kami semuanya hanya sekedar para santri yang menghafal Al-Quran. Nah sekarang di tahun 2024 kemarin berjumpa, alhamdulillah kami semuanya sudah menjadi seorang sarjana ya. Bahkan ada yang lebih melampaui target atau mencapai prestasi yang lebih di atas kami. Nah ini adalah sebuah nilai teman-teman. Maka tadi ketika kita menyinggung, mengangkat sebuah tema dengan Al-Quran, Allah menjagamu, ini benar-benar nyata ya. Jadi kalau kita memperjuangkan Al-Quran, nah Al-Quran juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah maka statement saya juga punya obsesi, punya cita-cita. Mudah-mudahan ya ketika sudah tidak bersama teman-teman dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah ikatan kerja, di sebuah yayasan atau mungkin di sebuah pesantren, tapi saya punya nilai, saya punya pengalaman yang nantinya bisa saya kembangkan ya. Dan tadi ruh Quran itu sudah melekat pada jiwa. Nah maka mudah-mudahan dengan langkah yang kami ambil ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kami sehingga kami bisa lebih baik lagi ya. Jadi saya rasakan teman-teman tidak ada persahabatan, tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, dari berbagai komunitas yang pernah saya ikuti, itu tidak ada yang sebahagia dan juga seindah kumpulan atau majelis Al-Quran. Maka ini menjadi mujahadah, menjadi ijtihad, menjadi obsesi kami ke depannya. Semoga Allah memberikan kesempatan kami, memberikan hidayah kembali, dan semoga dengan usaha yang maksimal, dengan doa yang optimal, Allah memberikan tadi kesempatan lagi kepada kami untuk kembali kepada jalan Al-Quran. Nah, sehingga kebahagiaan dan juga kemanfaatan akan lebih kami dapatkan ya. Bukan berarti di komunitas yang lain atau mungkin di kegiatan-kegiatan lain itu tidak penting teman-teman. Tapi ini semata-mata karena memang ini suatu pilihan ya. Dalam kehidupan itu kita biasa dihadapkan dengan sebuah pilihan teman-teman. Nah setiap pilihan yang telah kita pilih tentunya ini menjadi konsekuensi ya. Konsekuensi. Nah kita akan ada di zona yang mana. Tapi kalau kita pahami, kalau kita disibukkan dengan kebaikan, tentunya circle kebaikan, kenyamanan kebaikan akan kita rasakan. Dan kita ketika tidak nyaman pada kebaikan atau tidak sering melakukan pada zona-zona kebaikan, kita harus hati-hati, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tarikan keburukan itu akan lebih dominan. Nah, ini yang harus kita waspadai, teman-teman. Maka sekali lagi semoga pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan ini tentunya dapat menginspirasi ya, menginspirasi kami, keluarga, dan juga teman-teman para penonton di seluruh tanah air. Karena tentunya setiap kita itu punya obsesi, punya cita-cita, punya kendala, dan juga punya kesuksesan, maksud kami kesuksesan tersendiri ya.
Jadi kesuksesan itu ukurannya itu banyak. Apakah dari sisi duniawi saja, atau mungkin kita punya cita-cita untuk sukses yang lebih. Nah, maka salah satu jalan yang dapat kita lakukan adalah sedini mungkin, secepat mungkin kita berada pada zona kebaikan. Dan langkah yang salah satu dapat kita tempuh adalah Al-Quran, ya, dimana Al-Quran memberikan kedamaian, Al-Quran memberikan kebahagiaan, Al-Quran memberikan keselamatan buat kita, dan juga memberikan syafaat, ya, syafaat kepada keluarga kita, dan juga nanti pada akhir kita, ya, akhir kehidupan kita, dan juga di akhirat sana. Maka salah satu bidang yang memang masih menjadi PR, masih menjadi cita-cita yang belum terwujud, obsesi dalam kehidupan saya adalah kedepannya membuka rumah Quran, membuka syiar-syiar Quran, supaya kehidupan kami kedepannya dapat lebih baik lagi. Nah, ini adalah cita-cita yang mulia dari kami, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan, Allah memaafkan segala kehilafan, kealpaan, dan juga kelalaian dari saya yang telah Allah berikan kesempatan untuk 16 tahun berjalan untuk berkiprah di dunia pesantren, teman-teman. Nah, ini tentunya hidayah yang mahal, ya, hidayah yang mahal yang tidak semua orang itu mendapatkan. Maka semoga sekali lagi Allah berkenan terhadap itikat dan juga niat baik dari kami, ya, sehingga kebahagiaan yang sejati dapat kami rasakan demi kemaslahatan, kemudian kemanfaatan, dan juga keberkahan kami dalam melangkah ke depannya. Dan tentunya teman-teman mungkin punya pengalaman juga, ya, pengalaman yang sama atau mungkin yang berbeda. Tapi setidaknya dari ibrah perjalanan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang tentunya menginginkan yang namanya kebaikan. Setiap orang tentunya menginginkan sebuah hidayah. Semua orang tentunya menginginkan sebuah keselamatan, ya. Dan semuanya akan datang dari jalur Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.